Nama Aditya Triantoro, pendiri animasi Nusarara, kembali menjadi sorotan setelah beredar dugaan isi percakapan pribadinya dengan seorang wanita berinisial D. Percakapan tersebut ramai diperbincangkan di media sosial karena disebut menjadi salah satu bukti yang memicu konflik rumah tangganya dengan mantan istrinya, Anissa Hadianti. Anissa mengungkap rumah tangga mereka retak setelah mengetahui suaminya diduga menjalin hubungan dengan beberapa perempuan selama pernikahan. Dan salah satu yang paling disorot adalah komunikasi intens dengan sosok berinisial D yang dinilai menunjukkan kedekatan pribadi. Bukti yang beredar memperlihatkan percakapan bernada akrab dengan panggilan sayang, serta obrolan yang menyinggung perasaan pribadi dan aktivitas sehari-hari. Kedekatan itu dinilai melampaui hubungan profesional karena disertai perhatian emosional yang cukup intens. Selain tangkapan layar percakapan, beredar pula foto yang memperlihatkan Aditya bersama beberapa wanita berbeda di lokasi yang berbeda. Anissa juga menyinggung sosok D sebagai figur yang memengaruhi perubahan sikap mantan suaminya. Bahkan sempat dikaitkan dengan inspirasi karakter dalam animasi tersebut, meski klaim itu masih memicu perdebatan publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku baru selesai nonton podcastnya Dilano Filter yang menceritakan tentang foundernya Nusarara, kartun Nusarara itu ya, yang selingkuh. Itu bener-bener sih ya, dengar ceritanya zolim banget sih, zolim banget. Gak ada kata-kata lain, cuman bisa bilang zolim banget. Bisa-bisanya ya, katanya sudah hijrah, agamis segala macem, tapi bisa berbuat seperti itu. Tega sih, zolim banget itu cowok. Walaupun ya sekarang memang sudah menikah, Semoga nih ya tidak terjadi kepada rumah tangga ini sekarang yang sudah terjadi kemarin, karena itu benar-benar zolim. Dan buat Kanisa, semoga Kanisa diangkat derajatnya sama Allah. Semoga apa yang sudah hilang dari Kanisa kemarin-kemarin, semoga Allah ganti yang berlipat-lipat. Dan semoga Kanisa dapat gantinya yang lebih dari yang kemarinnya, lebih dari segalanya, baiknya semuanya Allah ganti yang berlipat. Setelah gue nonton podcastnya Mbak Anissa Hadianti di sini, gue cuma bisa bilang astagfirullahalazim. Mbak Anissa ini merupakan co-foundernya kartun Nusarara. Foundernya sendiri merupakan mantan suaminya yang bernama Aditya Triantoro. Diduga mantan suaminya ini selingkuh dengan lebih dari 5 wanita. Ketahuannya setelah Mbak Anissa ini mergokin suaminya yakin dengan wanita lain. Mbak Anissa ini cerita banyak tentang pengalaman hidupnya bersama mantan suaminya, di mana mantan suaminya itu bilang bahwa dia itu gak mau punya anak sama Mbak Anissa. 11 tahun pernikahan gak mau punya anak, kenapa gak dari dulu, say? Bahkan diduga keluarga suaminya itu menuduh bahwa Mbak Anissa itu mandul. Ternyata yang bermasalah malah mantan suaminya. Buktinya banyak ya, say, dari foto ataupun dari chat-chatan mereka. Selain itu, Mbak Anissa juga mergokin kalau suaminya punya mutasi beliin iPhone selingkuhan-selingkuhannya. Tahu nih royal sama selingkuhannya, tapi pembagian royalti dengan Mbak Anissa terkait dengan kartunnya Nusarara, mau event, mau merchandise, ataupun penghasilan dari YouTube, Mbak Anissa hanya mendapatkan 1 digit aja. Padahal infonya si Nusarara ini dijual ke PH seharga $4 juta. Tapi si Mbak Anissa cuma mendapatkan di bawah 10 juta rupiah. Kalau zolim sama mantan istri tuh milih gitu loh, jangan semua dosa lo ambil. Nah, kenapa kasus ini tuh terkuak padahal udah dari awal Januari? Karena foto ini, geng. Dimana si Aditya dengan istri barunya yang merupakan selingkuhannya dulu, foto bareng tapi baju anak perempuan ini beda sendiri. Diketahui anak perempuan ini merupakan anak si cewek dari suami pertama. Jadi ketika selengki itu mereka sama-sama punya pasangan, geng. Ini berdasarkan podcast loh ya, bukan gue ngomong. Pelik banget masalah yang dialami sama Mbak Anissa. Dia sampai nangis loh, geng, di podcast. Tapi semoga semakin viral Mbak Anissa ini semakin mendapatkan keadilan. Bukan begitu harusnya. Konspirasi dari serial kartun Nusa dan Rara dimulai dari foundernya yang tidak mendapatkan bagi hasil setelah kartun tersebut dijual ke production house lainnya, hingga diduga
karakter Uma di dalam serial kartun tersebut itu adalah karakter yang terinspirasi dari wanita selingkuhan dari foundernya itu tadi. Jadi baru-baru ini kalau misalkan kita lihat teman-teman beredar podcast yang menayangkan seorang wanita yang mengaku adalah founder dari serial kartun Nusa dan Rara. Ia mengatakan bahwa sebenarnya serial kartun tersebut itu dibuat bersama suaminya. Namun dalam perjalanannya dia itu mendapatkan kejanggalan-kejanggalan komunikasi yang terjalin antara ia dan sang suami. Hingga pada akhirnya pada tahun 2018 final dari semua kecurigaannya itu terbukti. Dan titik akhirnya mereka itu memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Dan yang lebih gongnya bagaimana karakter kartun dari Nusa dan Rara ini berpindah rumah produksi atau dijual ke production house lainnya. Justru sang istri yang juga merupakan orang yang merintis kartun tersebut itu justru tidak mendapatkan bagian apa-apa. Bahkan sang mantan istri ini menceritakan bahwa karakter dari Uma yang ada di dalam serial Nusa dan Rara ini tadi terinspirasi dari selingkuhan si prianya. So, gimana menurut pendapat kalian teman-teman? Kartun Nusa dan Rara sempat rehat sejenak karena diduga ada perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya Kak Anissa atau founder Nusa dan Rara. Buat yang belum tahu kronologinya, gue bakal rangkumin buat kalian. Jadi awalnya tahun 2018 ini mantan suami Kak Anissa ini tiba-tiba minta cerai dan langsung ditunjukkan sama Allah digital track mantan suaminya. Kak Anissa ini bahkan sempat ngegepin mantan suaminya ini check-in sama perempuan lain, dan salah satu selingkuhannya adalah teman sekolah Kak Anissa. Ketahuan selingkuh ini pas banget Nusa dan Rara tuh lagi naik-naiknya, lagi viral-viralnya. Dan awalnya si mantan suami ini minta maaf kan, dan akhirnya mau memperbaiki secara bersama-sama, dan Kak Anissa juga maafin gitu, mau memperbaiki secara bersama-sama. Tapi ternyata masih selingkuh lagi ya. Bahkan Kak Anissa ini nemuin di HP mantan suaminya ini ada foto sama perempuan lain. Kak Anissa ini bercerai tahun 2022. Dan pas bercerai itu tiba-tiba suaminya nyewa rumah 3 kamar, ada kolam renang buat diri sendiri. Dari situlah muncul isu kalau misalkan suaminya ini nyewa rumah itu untuk selingkuhannya. Terus tiba-tiba Nusa dan Rara dijual ke production house lain ya. Dan Kak Anissa sebagai founder tidak mendapatkan persenan sama sekali dan dipecat secara sepihak ya. Dan Nusa dan Rara ini setelah dijual itu mendapatkan 4 juta US dollar. Kak Anissa nggak dapet sama sekali. Mantan suami Kak Anissa ini bahkan nggak mau punya anak dari Kak Anissa ya. Sampai-sampai keluarga mantan suaminya itu nuduh Kak Anissa nggak bisa hamil. Bahkan ayahnya Kak Anissa meninggal aja, dia tuh nggak datang mantan suaminya. Terkait dengan harta gono gini, Kak Anissa ini udah ngajakin win-win solution sama mantan suami. Tapi si mantan suami ini nggak mau, dia tuh maunya win sendirian. Karakter Uma di kartun Nusa dan Rara itu menurut mantan suaminya inspirasinya adalah selingkuhannya si mantan suami. Pas cerita ini rame ya, pas Kak Anissa speak up, banyak banget yang nge-DM Kak Anissa, orang-orang yang pernah kerja bareng sama mantan suaminya itu dicurangin sama mantan suaminya. Segitu aja rangkuman dari gua ya. Kalau misalkan mau lebih detail lagi langsung aja ke podcastnya Dilan No Filter.